Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam, khususnya bagi Anda pecinta cerita-cerita misteri. Oke, semoga saja Anda betah bersama channel kami Sunyi Mencekam, yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik, seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Akibat Sumpah Pocong. Waktu itu aku masih kelas 3 SD, sekitaran tahun 2008-an. Kalau kalian ingat, dulu banyak acara TV yang memparodikan segala macam bentuk sumpah serapah. Misalnya ada FTV yang pemerannya lagi berbohong. Buat nutupin kebohongannya, dia ngucapin sumpah sambil nunjuk langit. Sumpah kesambar geledek. Dan boom, dia kesambar geledek. Nah, acara TV ini yang mungkin jadi salah satu penyebab maraknya penggunaan kata sumpah di kalangan bocil-bocil sekolahanku. Tujuannya buat dijadiin alibi kalau kita lagi bohong. Ceritanya dimulai pas aku kebagian tugas piket pagi. Aku dan dua teman lainnya kebagian buat nyapu kelas. Nggak tahu kenapa, kalau ngerjain tugas ini tuh bawaannya males banget. Ya masuk akal sih. Soalnya tugas yang lainnya cuma bersihin meja, buang sampah, ngehapus papan tulis. Bagian terbaik dari nyapu kelas adalah kalau sudah nemuin barang-barang yang gak sengaja jatuh atau ketinggalan. Kalau barang-barang itu ditemuin anggota piket, auto berpindah ke pemilikannya. Buat mencegah hal-hal kayak gini, anak-anak di kelas, terutama cewek-cewek, biasanya ngasih penanda di bagian tertentu barang mereka. Bisa pakai tip X lah, ditempelin kertas lah, di cutter lah, dan macam-macam. Kebetulan pagi itu aku nemuin sebuah pulpen. Sayangnya ada penanda di ujungnya. Biasanya kalau ada penandanya, anggota piket langsung tanya ke seisi kelas buat nemuin pemiliknya. Tapi karena aku tipe anak pemalu, jadi aku langsung kantongin aja pulpen itu. Sembari ngantongin pulpen, aku ngelanjutin kegiatan nyapu kelas. Yang gak aku sadari, seorang bocah menaruh rasa curiga ke barang yang aku kantongi. Bocah itu sebut aja si A, terus ngawasi aku sampai aku selesai nyapu. Itu pulpen punya aku, balikin, kata si A yang tiba-tiba ada di depanku. Mungkin dia udah yakin karena merhatiin tanda di pulpen itu terus-terusan. Si A yang tiba-tiba berdiri di depanku mulai menarik perhatian anak-anak lainnya. Si A adalah tipe anak yang mudah tersulut emosinya dengan hal-hal kecil. Biar dapetin pulpen itu lagi, dia bikin heboh satu kelas sambil teriak-teriak kalau aku ngambil pulpen dia. Aku yang masih bocah gak terima dong digituin. Jadinya aku kekeh kalau itu punya aku. Lagi pula semua orang bisa kali nandain pulpen pakai tip X. Karena udah capek buat debat sama aku, si A memutuskan untuk menguji nyali aku. Dia nantangin buat ngelakuin sebuah sumpah. Sumpah yang kalau aku gak jujur akan menghadirkan bala bagiku. Sumpah pocong. Ngeri pasti. Tapi karena terlanjur ngotot kalau pulpen itu milikku, daripada malu, aku memilih mengikat deal dengan si A. Kalau pulpen itu punya aku, kamu ketemu pocong. Oke. Tangan kami sudah berjabatan, gak ada jalan lagi buat aku mengakuinya. Lagi pula aku sering juga melakukan sumpah. Hanya saja mungkin aku masih sangat beruntung gak pernah ngalamin konsekuensinya. Atau paling tidak, aku gak pernah sadar kalau aku udah menerima konsekuensi itu. Malam harinya, aku udah sama sekali lupa dengan kejadian tadi pagi. Seperti malam-malam sebelumnya, aku ikut kelas belajar di rumah tetangga. Dia guru dari SD lain. Kebetulan aja ngadain kelas belajar, jadi aku ikutan. Di tengah belajar, gak kayak biasanya, aku sakit perut. Mungkin karena sorenya kebanyakan jajan ciki-ciki, jadi aku izin ke toilet terlebih dahulu. Kebetulan temanku juga mau ke kamar mandi, jadi aku bisa merasa tenang di toilet. Guru lesku punya bilik kamar mandi terpisah, satu untuk toilet dan satunya lagi untuk kamar mandi. Keduanya terpisah oleh tembok. Atap kamar mandinya terbuka, mungkin untuk menghemat penerangan. Karena aku yang sakit perut, aku yang pakai toiletnya. Semua berjalan normal, aku yang masih buang air, ngobrol hahihi dengan temanku yang ada di bilik sebelah.
Semua mulai merasa gak nyaman saat temanku memutuskan buat balik duluan karena aku masih lama. Aku terpaksa mengiyakan karena gak enak hati buat bilang tungguin dulu. Semenjak temanku pergi, perasaan gak nyaman mulai menyelimuti toilet. Jujur aku bukan tipe orang yang peka terhadap kehadiran makhluk halus. Tapi kali ini, aku merasakan sensasi ngeri yang susah aku jelaskan penyebabnya. Aku berusaha buat nenangin diri. Wajar aja sih kalau sedikit takut. Pencahayaan di kamar mandinya sangat minim. Belum lagi suasananya benar-benar sepi. Habis ini juga beres, nanggung ah. Pikirku sesaat sebelum lampu mulai berkedip beberapa kali. Sial. Makin serem dong suasananya. Aku yang mulai ketakutan masih mencoba positive thinking. Mungkin temanku tadi mainin saklar lampu buat nakut-nakutin. Berhenti dong. Ngapain kamu mainin lampu? Teriakku dengan nada sedikit ketawa, mencoba nenangin diri. Bukannya dapat jawaban, lampu kamar mandi malah dimatiin. Aku yang marah karena merasa dijailin, akhirnya teriak-teriak sambil cebok karena udah ketakutan. Apaan sih, gak lucu ya? Awas nanti pulangnya, teriakku. Tapi lampu tidak kunjung menyala. Dengan susah payah aku mencari celana. Aku yang udah kesel sembari mengenakan celana mencoba membuka pintu toilet. Jegrek. Pintunya macet. Jegrek. Aku mulai panik, lampu kembali berkedip berulang-ulang. Suasana menjadi begitu mencekam. Aku merasakan sakit kepala dan tengkuk yang sedikit berat. Aku masih mengira kalau temanku mengganjal gagang pintu dengan sesuatu sehingga tidak bisa terbuka dan sedang menahan tawa sambil memainkan saklar lampu. Atau mungkin itu yang sedang aku harapkan saat itu. Apaan sih? Berhenti dong. Berhenti gak? Bukain pintunya. Teriakku sambil membanting-banting gagang pintu. Ada apa? Kenapa? Dari dalam aku mendengar suara beberapa temanku di balik pintu. Syukurlah, aku dikerjain. Bukain gak pintunya? Teriak aku. Emang pintunya kenapa? Sahut salah satu temanku. Iya apa sih? Gak bisa ku buka pintunya. Oh, coba kamu dorong dari dalam. Kita tarik dari luar, jawab temanku. Aku sedikit bingung mendengarnya. Mereka kan tinggal ngambil penjagal gagang pintunya. Lagian ngapain masih mainan lampu sih? Ya udah aku dorong ya. 1, 2, boom. Terbuka. Aku sangat senang bisa keluar dari toilet. Lain ceritanya dengan teman-teman yang langsung mundur serentak saat pintu terbuka. Apa sih kalian ngerjain aku? Teman-teman aku menunjukkan ekspresi sedikit bingung. Terutama salah satu temanku yang berada paling depan, sebut saja si B. Dia masih menelentangkan tangan yang dia lakukan untuk memundurkan teman-teman lainnya tadi saat pintu terbuka. Ngerjain gimana ya? Jawab teman yang anterin aku ke toilet tadi. Halah, kalian kan yang... Belum selesai debat, guru kami memanggil dari ruang belajar. Terpaksa aku gak marah dulu ke teman-teman dan kembali ke ruang belajar. Ada apa kok teriak-teriak? Tanya bu guru. Ini bu, pintu toilet gak bisa dibuka. Diganjal si C. Temen yang anterku ke toilet. Oh alah, pintu toilet emang suka macet. Harus diangkat biar kebuka. Oke, aku merasa konyol tadi teriak-teriak. Tapi bu, masa teman-teman mainin lampu sih pas tadi aku di toilet? Kan jadi serem. Aduku ke bu guru. Teman-teman yang mana? Tadi semua di sini kan? C, kamu tadi langsung ke sini kan habis dari kamar mandi? Tanya bu guru. Si C hanya menganggukkan kepala dan kembali duduk. Selesai les, aku gak bisa marah ke teman-teman karena mereka langsung dijemput. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang sebelum si B tiba-tiba nyamperin aku. Tadi kamu kenapa di toilet? Tanya si B. Buang air lah. Kalian tadi kenapa sih gangguin aku? Jawabku sedikit kesal.
Kami kan tadi nyamperin kamu, soalnya kamu teriak-teriak, jawab si B. Tadi pas di dalam toilet, kamu bareng siapa? Lanjut B bertanya. Apaan sih? Kan tadi aku bareng si C. Pikirku sampai aku sadar sesuatu. Di dalam toilet? Tanyaku. Si B sedikit menengok ke arah rumah guru kami, kemudian dia menganggukkan kepala. Aku tadi sendirian kok. Jawabku sedikit ragu. Mungkin B berusaha nakut-nakuti lagi, pikirku. Sebenarnya tadi aku lihat orang di belakang kamu pas bukain pintu. Kata B sedikit menunduk. Orang? Apaan sih? Kamu nakut-nakutin aku. Belum selesai bicara, B mulai mempraktekkan gerakan aneh yang sedikit familiar bagiku. Aku pernah menonton gerakan itu di sebuah FTV. B menyedekapkan kedua tangannya ke dada, lalu membungkuk luruskan tubuhnya beberapa kali. Dia tinggi, berdiri di belakang kamu. Aku gak yakin, mungkin matanya melotot ke arah kamu. Ucap B sambil terus mempraktekkan gerakannya. Dek. Seketika aku merasakan ngeri di seluruh tubuhku. Aku ingat gerakan itu. Gerakan membungkuk luruskan tubuhnya itu sangat menggangguku. Aku ingat gerakan itu pernah dilakukan pocong di FTV yang pernah aku tonton. Seketika ingatanku kembali kejadian tadi pagi. Aku sekarang mulai ketakutan dengan sumpah yang tadi aku ucapin. Mungkin seharusnya aku gak sok berani buat sekedar menutupi kebohongan gak faedah, yang bahkan pulpennya juga langsung hilang di tengah pelajaran tadi. Sekian pengalaman horor yang pernah aku alami, mungkin kurang serem, tapi semoga bisa jadi pelajaran. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.